Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku di rumah? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Amin. Hari ini kita akan belajar ya. Maka kita harus mempersiapkan dulu apa seperti biasanya? Pasti berdoa. Mari kita berdoa dulu ya. Dengan bacaan basmalah ya, basmalah saja ya. Kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak ya, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 2 ya, yaitu aturan-aturan bermain di lingkungan sekolah. Nah, teman-teman, pasti ya semuanya suka bermain. Nah, tapi memang ya kalau di sekolah sayangnya kita belum bisa bermain di sekolah. Jadi boleh ya sambil dibayangkan ya bagaimana bermain di sekolah itu ya. Nah, seperti waktu-waktu di kelas 1 ya. Bagaimana ya waktu bermain ya. Nah, itu ya. Jadi ada aturan-aturannya dalam bermain. Nah, jangan lupa ya, tidak hanya belajar tapi bermain juga. Nah, coba kalian lihat di buku tematik tema 2 halaman 158. Oke, sudah? Kalau sudah, coba kalian perhatikan percakapan antara Benny dan Udin. Nah, Benny yang tidak pakai kacamata dan Udin yang pakai kacamata. Benny bilang ke Udin ketika dia melihat si Udin melihat pakaiannya kurang rapi. Nah, Benny bilang, Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar. Kata Udin, biarkan saja. Kata Benny, itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Hah? Aku lupa. Selain itu apa saja tata tertib di sekolah kita? Nah, si Benny bilang, selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih, perempuan memakai rok, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Kalau tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, mendorong lawan lain harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan. Nah, itu ya teman-teman. Nah, sesuai dengan percakapan Benny dan Udin tadi, memang ya ketika bermain di sekolah, di luar kelas dan di dalam kelas mungkin berbeda, tapi semua punya aturan masing-masing. Nah, kenapa? Mengapa harus kita mentaati tata tertib aturan di sekolah? Nah, misal karena kalau kita sedang bersekolah, maka itu berbeda dengan pakaian yang kita pakai saat bermain di rumah ya. Jadi kalau kita di sekolah memakai seragam, kalau di rumah kita mungkin pakai baju bebas. Nah, jangan sampai kita bermain pakai seragam di rumah, kecuali kalau di sekolah mungkin boleh pakai seragam, karena dari pagi sampai siang kita pakai seragam rapi, rambut disisir ya. Nah, begitupun juga ketika bermain tidak boleh curang ya. Nah, harus sportif, harus menerima kekalahan. Lalu bagaimana aturan bermain di lingkungan sekolah? Nah, kita lihat dulu. Misal kita bermain sepak bola. Nah, ketika bermain sepak bola, bagaimana ya peraturannya ya? Nah, kalian bisa melihat di buku tematik halaman 158. Nah, coba dilihat percakapan antara Lani dan Benny.
Lani bilang ke Benny, apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Kata Benny, setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Untuk apa? Agar permainan berjalan dengan tertib. Penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib, akan mengganggu proses permainan. Nah, terus sama seperti tata tertib di sekolah ya, jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Benar sekali, kalau tata tertib di sekolah dijalankan akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk menjadi lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Dan banyak sekali manfaat-manfaat yang kita dapatkan ketika kita hidup dalam mentaati tata tertib, termasuk dalam bermain ya. Coba siapa yang pernah nonton sepak bola, coba kalau misal kalau misal kiper boleh memasukkan bola, jalan terus, nah terus siapa yang jaga? Nggak ada yang jaga. Terus bayangkan misal kalau sepak bola tidak ada wasitnya, bagaimana? Akan rusak permainannya ya, akan terjadi kecurangan. Nah begitu ya, semuanya ada aturan supaya tertib, disiplin. Oke, terus nah intinya adalah di sekolah ataupun di rumah, bermain apapun dan dimanapun itu, kita tidak pernah lepas dari aturan. Semua aturan diciptakan agar kita terbiasa hidup tertib dan bertanggung jawab dan punya akhlak yang mulia ya. Itu bagian dari akhlak-akhlak yang diajarkan sama Rasulullah ya. Disiplin, tertib, bertanggung jawab. Nah, misal ya, kalau itu permainan sepak bola. Nah, pertanyaan Pak Ustadz, permainan apa kira-kira yang kalian sukai dan bagaimana peraturan-peraturannya ya yang kalian jalankan selama bermain? Nah, terserah, boleh ya, nanti dikerjakan ya. Nah, anak-anak, sekarang silahkan dibuka buku paketnya halaman 131. Nah, di sini ada soal cerita yang akan Ustazah ceritakan ya teman-teman, disimak dengan baik. Lomba tenis meja cilik. Lomba tenis meja cilik kembali digelar. Lomba dilakukan antar kelas 2 SD sekecamatan. Benny mewakili sekolahnya. Lomba dilaksanakan di sekolah Benny. Ia mendapatkan dukungan dari teman dan gurunya. Beberapa teman Benny seperti Udin, Edo, Lani, Siti, Dayu, dan Mei memberikan dukungan kepada Benny dari tribun. Teman Benny didampingi oleh guru kelasnya. Benny menangkis serangan dari lawan mainnya. Bola pingpong hampir saja mendarat di bat Benny. Sementara ini, lawan mainnya sedang bersiap-siap menangkis balik serangan dari Benny. Ketika Benny melepaskan serangan balik, langsung ditangkis balik oleh lawannya dengan gagah. Namun, bola pingpong menyangkut di net. Poin untuk Benny dan dia menang. Nah, dari cerita yang sudah Ustazah bacakan, ada beberapa kata yang perlu kita maknai. Yang pertama adalah tribun, yang kedua bat, dan yang ketiga net. Apa sih tribun itu artinya? Nah, tribun itu adalah panggung untuk tempat berbicara atau tempat yang agak tinggi untuk para penonton baik di stadion maupun di tempat lain. Yang kedua, bat. Bat adalah alat yang digunakan untuk memukul bola pada permainan bola tenis meja. Yang ketiga ada net. Net adalah jaring yang dibuat secara khusus dalam permainan tenis meja.
Net dipasang melintang pada bagian tengah lapangan dan digunakan untuk membagi lapangan secara rata menjadi 2. Oke, sekarang silahkan teman-teman buka buku paketnya halaman 161. Oke, di situ ada soal cerita lagi ya anak-anak. Ustazah akan bacakan, nanti anak-anak di rumah yang menyimak. Nah, judulnya adalah sepak bola. Benny gemar bermain sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menendang bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang. Hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan di dalam daerah gawangnya. 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya untuk bermain kecuali tangan. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir skornya masih imbang, dapat dilakukan undian, perpanjangan waktu, atau adu penalti. Wasit menggunakan peluit untuk memulai permainan, pelanggaran, dan akhir permainan. Nah, oke anak-anak. Selanjutnya di halaman 161 ada beberapa kata yang perlu kita maknai. Kata tersebut berasal dari cerita yang barusan saja Ustazah bacakan. Yang pertama ada tim, ada inti, ada gol, ada gawang, dan ada penalti yang terakhir. Nah, tim adalah kelompok yang terdiri dari gabungan lebih dari 1 orang. Misalkan teman-teman mau bermain sepak bola, harus ada tim, yaitu lebih dari 1 orang. Kalau di permainan sepak bola biasanya satu tim berisi 11 orang. Nah, yang kedua ada inti. Inti adalah anggota dari tim yang diandalkan. Misalkan di dalam tim itu ada satu saja pemain inti, yaitu pemain yang diandalkan oleh teman-temannya yang lain. Biasanya permainannya lebih bagus atau dia lebih ahli dalam bermain sepak bola. Selanjutnya ada gol. Gol adalah masuknya bola ke dalam gawang, entah itu gawang lawan atau gawang milik kita sendiri. Selanjutnya ada gawang. Nah, apa itu gawang? Gawang adalah sesuatu yang dibuat dari jaring dan tiang gawang guna untuk menentukan proses gol atau tidaknya sebuah pertandingan. Jadi pemain sepak bola dikatakan menang apabila golnya itu lebih banyak. Selanjutnya ada penalti. Penalti adalah tendangan yang dilakukan di titik tertentu yang memiliki jarak dari gawang. Biasanya tendangan penalti ini dilakukan ketika tim lawan melakukan kesalahan atau saat kita selesai bermain ternyata skornya seimbang. Jadi dilakukanlah tendangan penalti ini agar kita mendapatkan pemenangnya. Seperti itu. Terima kasih.